Episode 91. Ujian tengah semester, sebentar lagi ya Bening? Tanya Nyonya Besar saat mereka sedang sarapan pagi. Bening sudah rapi, dengan dress simpel selutut, karena sebentar lagi dia akan berangkat ke kampus. Gara juga nampak tampan, dengan setelan kerjanya. Tuan Wibowo sedang berbincang pula bersama Gara membahas masalah perusahaan. Ya Ma, setelah itu libur cukup panjang. Bagus. Kau bisa istirahat dan fokus dengan kehamilan dulu. Bening tersenyum, lalu mengangguk. Ia melihat Gara yang nampak serius berbincang dengan ayah mertuanya. Sekilas ia mendengar Gara membahas tentang berkas perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan agama. Sidang akan digelar tak lama lagi untuk memutus secara sah perceraian Repi juga Gara. Sudah hampir 2 minggu sekembalinya Gara dan Repi dari luar negeri. Repi sendiri masih berusaha meraih Gara ke dalam hidupnya lagi dengan berbagai cara. Namun, Gara tentu saja bergeming, bahkan memerintahkan staf keamanan untuk mengusir Repi jika berani datang ke perusahaannya. Kita berangkat dulu ya Ma, Pa, Gara dan Bening pamit. Kedua orang tua itu mengangguk lalu meneruskan acara makan mereka. Papa tahu tidak, Repi itu memang sungguhan tidak bisa mengandung lagi. Gara menunjuk surat medisnya kepada Mama. Tuan Wibowo menghentikan sesaat kegiatan menyuap makan ke mulut lalu ia menatap istrinya lekat. Karena terlalu lama menunda, akhirnya Tuhan pun menjadikannya tertunda selamanya, sahut Tuan Wibowo akhirnya sambil menghela napas. Nyonya Besar mengangguk setuju. Mama rasa keputusan Gara menolak Repi tak salah. Untuk apa bertahan dengan hubungan yang penuh dengan racun seperti itu? Kau benar sayang, sudah saatnya Gara bergerak bebas. Selama ini dia terbelenggu dengan semua kelakuan Repi. Lagi pula sudah ada Bening. Keduanya kemudian sama-sama tersenyum, membayangkan akan segera meminang cucu yang akan lahir beberapa bulan lagi. Sungguh tak sabar rasanya. Papa berangkat juga ya Ma. Tuan Besar mengecup pipi istrinya sekilas. Lalu Nyonya Besar mengantar suaminya sampai depan. Rasanya keluarga mereka kini benar-benar damai. Namun ketika siang hari saat Nyonya Besar sedang berada di dalam ruang pribadinya, Bu Tuti mengetuk pintu dan mengatakan jika Repi berada di bawah. Mau apa dia, Ti? Tanya Nyonya Besar, tenang sambil melepas kacamata. Karena dia tadinya sedang membaca novel. Nona Repi hanya berkata ingin bertemu Nyonya. Ya sudah, biarkan dia masuk ke sini. Akhirnya kepala pelayan itu segera turun lagi lalu mempersilahkan Repi melangkah menuju ruang pribadi mantan mertuanya. Masuklah, kata Nyonya Besar saat pintu terdengar diketuk. Repi masuk ke dalam dengan membawa tentengan berupa kue brownies kesukaan Nyonya Besar. Ia berjalan dengan anggun. Duduklah, Nyonya Besar mempersilahkan perempuan itu. Ma, aku bawa ini buat Mama. Nyonya Besar mengangguk, lalu membiarkan Repi meletak benda itu di meja. Nyonya Besar masih menunggu perempuan yang bukan lagi menantunya itu untuk berbicara. Mama tentu tahu mengapa Repi sampai ke sini. Mama tidak tahu, kau boleh mengatakan apapun. Ma, aku gak mau bercerai dengan Gara. Aku sangat mencintai suamiku. Nyonya Besar nampak menarik napasnya panjang lalu menghelanya berat. Ia menatap intens mantan menantunya selama 5 tahun itu lalu menggeleng pelan. It's too late, Repi. Kenapa tidak dari dulu berusaha membahagiakan dan berbakti kepada Gara putraku? Tanya Nyonya Besar dengan segudang kekecewaan. Repi hanya menunduk. Ia tidak bisa melepaskan Gara. Aku hanya butuh sedikit waktu lagi untuk bisa menghadirkan cucu untuk Mama juga Papa dan anak bagi Gara. Repi, terima saja kenyataan.
Gara sudah menjatuhkan talak untukmu. Kalian sudah bukan suami istri lagi secara agama. Tinggal menunggu sidang di pengadilan agama yang akan mensahkannya pula secara hukum. Enggak, Ma. Aku masih istrinya. Repi masih berkeras. Merasa Gara menolaknya tidak sah karena dalam pengaruh alkohol. Apapun yang kau katakan, semuanya sudah terlanjur terjadi. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan dari pernikahan kalian. Lagi pula, kami pun sudah tahu jika kau sudah tak bisa lagi mengandung. Repi terdiam seribu bahasa. Ia memandang Nyonya Besar dengan kilatan marah, tapi tak bisa berbuat apapun. Lalu dengan masih menahan kemarahannya, ia berdiri dan berbalik, melangkah meninggalkan ruang pribadi Nyonya Besar dengan masih dikuasai emosi menggila. Heran, bukan sekarang harusnya dia senang, karena tak ada lagi yang akan menghalanginya menjadi superstar, tanya Nyonya Besar kepada diri sendiri sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun juga, Nyonya Besar tetap harus mengatakan hal menyakitkan itu. Karena benar, sekarang tak ada lagi hubungan apapun di antara mereka dengan Repi. Repi bukan lagi istri Gara, putranya yang berarti dengan jelas dan pasti menjadi dia juga otomatis bukan lagi sebagai menantunya. Lagi pula, Nyonya Besar sendiri seperti tak melihat penyesalan sama sekali di wajah Repi barusan. Yang ada hanya kemarahan. Marah karena tak semua orang kini mau menuruti lagi semua kemauannya. Marah karena kini dia merasakan kalah dengan perempuan muda yang dulunya hanyalah seorang pembantu di rumah mega itu. Episode 92. Setelah melalui beberapa kali panggilan dari pengadilan, akhirnya pada minggu ketiga ketika berkas perceraian telah diurus hingga selesai, Repi dan Gara duduk bersebelahan dan berjarak di depan hakim. Bayuki menemani Repi, ia duduk di belakang, sementara Gara didampingi Bening juga Nyonya Besar. Ada Nilam, tetapi gadis itu memilih berada di luar saja. Repi tak henti menoleh kepada Gara, berharap Gara mengubah keputusannya, meski ia sendiri merasa sangat mustahil dengan hal itu. Gara sudah menolaknya. Lelaki itu hanya perlu putusan hakim untuk mensahkan perceraian itu secara hukum yang berlaku. Kau gugup, Bening? Tanya Nyonya Besar. Karena sendari tadi Bening hanya menunduk saja. Tak pernah terbayangkan bahwa ia akan menjadi saksi perceraian suaminya dengan istri pertamanya. Ya, Mas, sangat gugup. Rileks saja, semua sudah jadi bagian dari takdir. Bening seperti merasa bersalah. No, hapus perasaan itu dari hatimu, Bening. Kau sama sekali tak bersalah. Bening mengangkat sedikit wajahnya, lalu menoleh kepada Nyonya Besar dan menemukan segaris senyuman di wajah itu. Bening merasa lebih tenang sekarang. Ia kembali fokus mendengar semua putusan hakim. Pada pengadilan menyatakan tuntutan perceraian saudara Anggara Dewa terhadap Nona Repi Sela Aryani telah dikabulkan. Putusan terakhir disertai ketuk palu sebanyak 3 kali. Itu disebut senyuman oleh Gara dan Nyonya Besar di belakang. Bening memejamkan matanya perlahan, lalu mengangkat wajahnya. Dilihatnya Gara sudah mendekat ke arah mereka. Gara memeluk ibunya, lalu memeluk Bening erat dan lama. Kau satu-satunya, Bening, bisik Gara lembut. Bening mengangguk perlahan, lalu menggosok punggung suaminya itu lembut. Namun kemudian matanya dan mata Repi yang basah tapi berselimut dendam itu saling bertemu. Sesaat sebelum Repi meninggalkan ruang sidang, Yuki segera mendekatinya. Ia tahu bagaimanapun saat ini Repi sedang dilanda kesedihan. Setelah keluar dari ruangan sidang, di parkiran mereka kembali bertemu. Mas Gara, izinkan Bening bertemu sebentar dengan Mbak Repi. Untuk apa, Bening? Kita sudah tak ada urusan apapun dengannya lagi. Nah, apa, Gara? Biarkan Bening bertemu Repi sekali ini. Akhirnya, karena ibunya sudah berbicara begitu, Bening mendekati Repi dari kejauhan. Gara dan Nyonya Besar memantau. Mau apa lagi kamu menemuiku? Tanya Repi dengan wajah kusut.
Barepi, aku minta maaf ya. Sungguh, tidak ada sedikit pun niatanku untuk menyakiti hati Mbak. Karena aku berpisah dari Gara. Bening, aku benci sekali kepadamu. Kau harus membayar mahal semua ini. Barepi, aku sendiri tidak pernah berharap perpisahan di antara Mbak dan Mas Gara terjadi. Aku benar-benar menyesal atas semua ini. Diamlah, satu kata saja keluar dari mulutmu, seperti kiamat bagiku. Lalu tanpa diduga, Repi mendorong Bening hingga hampir saja Bening menghantam mobil di belakangnya. Gara dan Nyonya Besar yang melihat itu langsung mendekat. Nilam yang baru datang ke arah mobil pun segera membantu Bening. Mbak Repi, tidak boleh begini Mbak. Nilam berusaha menenangkan atasannya itu. Cih, kalian dua gadis kampung yang benar-benar membuat aku muak. Hentikan ucap kotormu itu. Jangan pernah berani menyentuh Bening lagi. Kau akan tahu akibatnya jika berani melakukannya lagi. Ancam Gara yang sudah mendekat dan meraih jemari Bening. Repi diam kemudian masuk ke dalam mobilnya yang sudah menunggu Yuki di dalam. Yuki hanya bisa menggelengkan kepala melihat kelakuan Repi yang tak pernah mau mengalah dan selalu merasa dirinya benar. Mobil Gara melewati mobil Yuki. Nilam hanya diam saja di dalam mobil itu. Repi pun tak lagi bersuara. Hanya ada dendam kesumat di kilatan matanya yang sempat basah. Terima kenyataan, Rep. Gara bukan suamimu lagi. Kau fokus saja dengan karirmu sekarang. Bayuki tidak mengerti bagaimana rasanya jadi aku. Aku ngerti menjadi kau, Repi. Kau benar-benar keras kepala. Aku tidak terima dikalahkan, desis Repi tanpa mengindahkan kata-kata Repi barusan. Terserah kau saja, Rep. Ingat, sesuatu yang dipaksakan atau sesuatu yang memang tak ditakdirkan untuk kita, maka sampai kiamat pun tidak akan pernah jadi milik kita. Jadi berhentilah sebelum kau menyesal lebih dalam lagi. Repi memandang Yuki dengan kekesalan yang memuncak, kemudian diam tak lagi menyahut. Yang jelas ia semakin benci Bening. Repi mengembalkan tangannya, menghapus jejak air matanya yang kembali tumpah dengan kasar dengan jarinya. Siapa bilang aku menyesal? Tanya Repi sinis. Yuki dan Nilam berpandangan. Mereka tak mengerti jalan pikiran Repi. Mereka khawatir suatu saat Repi akan stres dan berakhir di rumah sakit jiwa jika selalu begini. Namun mereka juga tak bisa mengandalkan Repi yang keras kepala itu. Repi tak pernah menerima nasihat siapapun dan tidak pernah merasa salah. Dia tak pernah merasa harus menyesal. Episode 93. Memasuki bulan-bulan akan melahirkan, Bening semakin merasa pergerakannya juga jadi terbatas. Ia tak lagi seluas biasanya. Untungnya kegiatan kuliah kini tak lagi terlalu padat. Bulan depan akan dilaksanakan ujian akhir semester, artinya libur juga akan segera tiba. Semua berjalan lancar. Ia juga sudah kembali ke rumahnya dan Gara baru-baru ini baru saja dinobati menjadi pengusaha muda paling bersinar di tahun ini. Bisa dibilang tahun ini adalah tahun keberkahan untuk Gara dimulai dari menikahi Bening. Bening hamil dan sekarang mendapat penghargaan besar. Ucapan selamat berdatangan ke rumah dan perusahaan dalam bentuk karangan bunga juga tak luput pesan-pesan dari rekan-rekan sesama pengusaha sukses. Sore itu, ketika Bening baru saja selesai dari mandi dan sudah berganti baju, Gara mendekatinya. Biar Mas Gara keringkan. Bening tersenyum melihat Gara yang begitu tampan dengan setelan santainya. Nampak muda dan segar. Lelaki itu kini sibuk mengeringkan rambutnya dengan hair dryer. Apa perutmu masih sering kram, sayang? Tanya Gara sambil menatap cermin memandang Bening dari sana. Sudah jarang, Mas Gara. Oh iya, rasanya Bening ingin sekali makan jagung bakar. Di tempat kita biasanya, tanya Gara. Bening mengangguk. Ya sudah, sebentar lagi kita akan ke sana. Pakai jaketmu ya. Bening mengangguk lagi. Hidupnya sekarang sangat bahagia. Selagi Gara sedang mengeringkan rambutnya yang basah, Bening mengusap lembut perutnya yang sudah semakin membulat. Bening, kapan kau tidak ada mata kuliah? Lusa, Mas Gara. Good. Mas Gara sudah memesan seorang fotografer untuk mengambil foto kita berdua. Foto? Ya. Foto maternity. Mu cinta?
Bening tersenyum. Suaminya selalu penuh dengan kejutan dan Bening seperti biasa selalu akan menurut. Setelah selesai mengeringkan rambut istrinya, Gara segera meraih jaket kulit yang tergantung di dalam lemari. Ia juga memakainya untuk Bening. Makasih Mas Gara. Sama-sama sayang. Ayo kita pergi. Nanti keburu malam. Mas Gara tidak mau kau masuk angin. Bening segera menggambit lengan Gara mesra. Mereka turun dari kamar menuju keluar dan masuk ke mobil. Kemudian sepanjang perjalanan Gara sering melirik Bening yang semakin menunjukkan aura kebiwaannya. Hati Gara sejuk sekali. Ia begitu menyayangi Bening. Setiap hari rasa cintanya semakin bertumbuh. Melihat Bening tersenyum bagai obat penawar setiap kali ia lelah pulang dari perusahaan. Mas Gara, kenapa tidak mau tahu jenis kelamin anak kita sewaktu dokter akan mengatakannya kemarin? Tanya Bening heran. Iya, ingat kemarin saat mereka memeriksa lagi keadaan kandungan Bening, Gara menghentikan kalimat dokter yang akan memberitahu perkiraan jenis kelamin anak mereka yang masih berada di dalam kandungan. Karena dirasa sudah cukup bulan dan jenis kelaminnya sudah bisa diprediksi. Dokter juga hendak mengatakannya kemarin kepada mereka berdua, tetapi Gara ingin dokter tetap merahasiakannya. Sengaja sayangku, Mas Gara ingin kelahiran anak pertama kita akan menjadi kejutan bagi semuanya. Jika perempuan tak masalah, dan jika lelaki, Mas Gara akan sangat bersyukur. Bening mengangguk-angguk. Sudah hampir beberapa bulan belakangan pula, mereka tak mendengar kabar Repi. Kalau Nilam katanya tak lagi bekerja dengan Repi, sebab teman akrab Bening itu sekarang sudah lebih sering jadi pemeran figuran di sebuah sinetron stripping yang sedang naik daun di salah satu stasiun televisi swasta terkenal di Indonesia. Bening juga menyambut baik hal itu. Nilam pernah berkisah, Repi sering memperlakukannya dengan semena-mena semenjak Nilam menolak untuk membantunya menyakiti Bening. Akhirnya dengan bantuan Yuki, Nilam bisa menjadi salah satu pemain figuran yang walaupun figuran tapi tetap sering tampil. Kini, Bening dan Gara sudah sampai di kadal jagung bakar langganan mereka. Mereka memesan 2 jagung bakar besar. Sembari menunggu, keduanya berbincang santai membahas apa saja. Bening, Mas Gara harap kau takkan pernah tertarik untuk masuk ke ranah hiburan seperti Repi ataupun temanmu itu ya. Bening tersenyum. Ia meraih jemari Gara lalu meletakkannya di pipi. Bening tak ada niatan mau jadi terkenal. Sudah diberi kepercayaan untuk menjadi istri Mas Gara dan menjadi ibu bagi anak kita. Sudah menjadi suatu pencapaian yang luar biasa untuk Bening sendiri. Mas Gara harus yakin kalau Bening tidak akan pernah mengecewakan Mas Gara ya. Gara mengangguk dan tersenyum mendengarnya. Ia mengecap puncak kepala istrinya itu dengan sepenuh perasaan. Ia bersyukur memiliki Bening. Meski berawal dari sebuah kesepakatan tentang anak, kini perasaannya benar-benar mantap untuk perempuan itu. Mas Gara sangat bahagia mendengarnya. Tidak apa kita dipertemukan baru sekarang. Mas Gara akan selalu berusaha untuk membahagiakanmu sampai akhir hidup Mas Gara. Bening juga akan selalu mengabdi, menjadi sebaik-baiknya istri yang akan selalu menjadi rumah bagi Mas Gara untuk pulang dan menumpahkan segala rasa, baik suka maupun duka. Gara memejamkan matanya sesaat. Kata-kata Bening bagi sihir yang menyulap hatinya terus terisi dengan cinta yang penuh dari perempuan desa itu. Episode 94. Oke, miring sedikit. Tuan Gara deketin lagi dengan istrinya. Oke, sip, keren. Fotografer yang dari tadi mengarahkan gaya dan konsep maternity. Bening dan Gara tersenyum puas sambil mengacungkan jempolnya kepada Gara dan Bening yang tengah berdiri di pinggir pantai dengan suasana senja yang berkilauan karena sunset. Gara tersenyum menatap Bening yang begitu cantik dengan dress putih juga hiasan bunga bulat di kepala bak bidadari. Gara berdiri memakai kemeja putih dan celana senada. Konsep foto maternity yang sangat lembut dan emosional. Bagaimana hasilnya? Tanya Gara kepada fotografer yang langsung menunjukkan hasil jepretannya kepada Gara. Nanti akan sedikit diedit agar kontrasnya lebih natural. Gara tersenyum puas menatap foto-foto dalam kamera mahal itu.
Mereka saat ini tengah berada di Bali. Selain untuk keperluan pengambilan gambar, Gara memang mengajak Bening untuk baby bond. Menikmati semilir angin yang berhembus, kemudian Gara menggenggam jemari Bening lalu membawanya menyusuri pesisir pantai. Sesekali kecipak air laut mengenai mereka. Sementara Bening dan Gara menikmati kebersamaan mereka yang semakin intim dan intens. Di sisi lain, pantai itu ternyata juga sedang ada pemotretan. Dari kejauhan, saat Repi tengah berpose seksi dengan berdusit berwarna pecah cerah, ia tertegun melihat seseorang yang sudah beberapa bulan ini dirindukannya. Namun saat melihat perempuan yang berada di sampingnya saat ini, hati Repi diliputi kemarahan lagi. Sungguh suatu kejutan karena di Bali pun mereka kembali dipertemukan. Bisa stop dulu kan? Yuki dan fotografer menatap Repi dengan kening berkerut. Lalu arah pandang Yuki mengarah pada dua orang yang tengah berkejaran sambil menciprakan air laut. Barulah Yuki mengerti. Oke, stop dulu. Repi segera duduk di salah satu batu sambil menenggak air mineral dalam ukuran yang sedang yang baru saja disodorkan oleh Yuki untuknya. Cuma kebetulan kalian di tempat yang sama hari ini, Rep. Jangan mencari masalah. Ingat, agensi sudah memperingatkan kau untuk tidak membuat ulah lagi. Yuki mengingatkan Repi yang memandangnya malas. Aku benci melihat mereka bermesraan. Gimana pun aku masih mencintai Gara, Mbak. Rep, terima kenyataan. Gara sudah bukan lagi suamimu. Kau harus sadar juga keputusan Gara karena dia sudah cukup lama bersabar denganmu. Jangan juga menyalahkan Bening. Dia tak bersalah. Repi menoleh menatap Yuki tajam dengan pandangan tak senang. Semua itu tak benar, Mbak. Gara berpaling karena perempuan kampung itu yang menggodanya. Dia menggunakan kelemahanku yang tak bisa hamil dengan mengambil posisiku di hati Gara. Dia itu pencuri suamiku. Menyadari suara Repi yang semakin meninggi, Yuki segera menenangkan artisnya itu. Ia tidak ingin teriakan Repi memancing-mancing orang-orang untuk melihat mereka. Dan satu lagi, Mbak, kenapa Mbak Yuki membantu Jongos itu menjadi artis juga? Mbak bahkan tidak pernah berunding tentang hal itu denganku. Yuki menghela napas. Lambat laun, ia tahu pasti Repi akan mencium andil dirinya dan mengorbitkan Nilam. Terbukti, gadis itu kini semakin banyak tawaran menjadi pemain film. Repi nampaknya tak mau bersaing. Dia tidak ingin tergantikan. Dia punya bakat rap. Sutradara menyukainya. Produser sering menanyakan tentang Nilam. Dan cobalah jangan menyebut dia Jongos. Dia juga manusia. Dia cuma gadis kampung. Sama seperti Bening. Mereka tak pantas mengalahkan aku. Repi, kau sendiri yang merasa mereka bersaing denganmu. Padahal tidak sama sekali. Semuanya sudah diatur. Kau cukup fokus saja dengan karirmu yang cemerlang sampai sekarang. Bangun image agar kau terus berada di atas. Jangan pernah mengusik orang lain. Just that. Repi menepis Yuki dengan kasar lalu beranjak dari undakan batu pantai. Ia menuju resort tempat mereka beristirahat. Bagaimana pemotretan hari ini, Mbak Yuki? Repi terlalu sering membatalkan pekerjaan. Fotografer protes kepada Yuki yang hanya bisa memijat keningnya. Dia sendiri bingung menghadapi tingkah Repi yang tak bisa dinasehati. Aku minta waktu sampai 2 jam ke depan ya. Aku bujuk dia dulu. Oke, Mbak, secepatnya ya, Mbak. Yuki mengangguk lantas segera menyusul Repi yang kini sudah berada di dalam kamar penginapan mereka. Saat ia masuk ke dalam kamar, dilihatnya Repi sedang menyesap rokok. Tetapan perempuan itu jauh ke depan. Yuki tahu Repi masih belum bisa menerima kenyataan bahwa sekarang dia bukan lagi istri Anggara Dewa. Apalagi beberapa hari yang lalu media menyiarkan kesuksesan Gara sebagai seorang pembisnis muda yang paling bersinar dan paling diminati tahun ini. Mbak, aku ingin sekali bisa hamil lagi. Erang Repi tiba-tiba setiap kali dia ingat Gara yang kini sudah meninggalkannya demi Bening. Rep, please, kau harus sadar. Kau bukan lagi cinta, tetapi kau hanya terobsesi pada Gara. Tidak ada cinta begini. Kau hanya akan membuat dirimu gila kalau selalu bertahan dengan egomu sendiri. Repi menoleh, tatapannya tajam sekali. Bening tidak akan hidup tenang. Yuki menggeleng. Dia tak habis pikir kenapa Repi sangat benci Bening yang tidak pernah mengusik kehidupannya. Episode 95. Gara dan Bening kembali ke Jakarta. Setelah menghabiskan beberapa hari di Bali untuk kepentingan foto
foto maternity yang juga sekalian Bebimon. Mereka membawa binar bahagia yang membuat kedua orang tua Gara merasa ikut bahagia melihatnya. Bening akan segera mendapatkan liburan yang cukup panjang setelah ia menyelesaikan ujian akhir semester beberapa hari lagi. Ia bisa memanfaatkannya untuk mempersiapkan diri melahirkan. Semuanya terasa lancar. Gara juga semakin bersinar sebagai seorang pembisnis muda. Hari ini sepulang Bening dari kuliah, ia dan ibu mertuanya pergi ke supermarket. Mereka berbelanja kebutuhan dapur. Nyonya besar nampak mesra menggambit menantunya. Mereka membeli banyak buah dan bahan makanan lain. Tapi kata dokter yang kemarin periksa papa harus kurangi makanan berminyak dan berlemak. Ma, kolesterol papa naik banyak sekali, ujar Bening mengingatkan saat mereka sedang memilih daging segar di dalam chiller. Ya, kau benar Bening. Papa memang suka sekali makanan yang berminyak dan berlemak. Padahal mama sudah sering mengingatkan. Kita belikan papa susu buat menurunkan kolesterol ya juga ya ma. Nyonya besar mengangguk. Mereka menikmati kegiatan berbelanja hari ini dengan mencolotnya apa saja. Bening juga menceritakan tentang seringnya Gara mengajak anak yang sedang ia kandung berbicara setiap malam sebelum tidur. Nyonya besar mendengarkan dengan sukacita. Ia juga tak kalah semangat membayangkan cucunya akan lahir tak lama lagi. Kau harus menjaga kandunganmu ya, makanlah yang bergizi. Jangan pikirkan badan mau melar. Nanti setelah melahirkan akan ada banyak cara untuk mengembalikannya. Saat Nyonya besar begitu antusias. Bening hanya mengangguk saja dengan senyuman pula tentunya. Di rumahnya sendiri saat ini Repi sedang tak ada kegiatan. Ia kedatangan beberapa orang ahli CCTV hari ini. CCTV-nya kebetulan sedang mengalami masalah dan karena sedang musim pencurian di kompleks rumahnya. Ia harus segera menangani kerusakan pada sistem CCTV di rumah yang telah diberikan Gara kepadanya itu. Kami sudah kembali memperbaikinya, Nona, dan sudah mengembalikan rekaman beberapa bulan sebelum ini. Wah, ternyata rekaman lama juga bisa dikembalikan ya, tanya Repi takjub. Betul Nona, ada berkas sampah yang bisa diambil lagi ke pengaturan awal. Walau tidak semuanya, tapi rekaman yang belum ada setahun masih bisa kembali. Apa Nona ingin kami menghapusnya? Oh tidak, biarkan saja. Para ahli IT itu akhirnya keluar dari ruang pribadi Repi. Iseng, Repi membuka-buka lagi rekaman lama CCTV. Ia melihat saat Bening bekerja dan terlihat Gara yang sering memperhatikan Bening diam-diam saat itu. Repi mengempalkan jemarinya. Meski tak ada terlihat Bening menggoda Gara dalam rekaman-rekaman lampau itu. Tetap saja baginya Bening adalah perebut suaminya. Sampai hari ini Repi masih meyakini itu sebagai kebenaran menurut versinya sendiri. Hingga pada saat itu memeriksa rekaman CCTV teras rumah itu. Matanya menangkap pandangan yang cukup mengejutkan dan agaknya membuat matanya perlahan berbinar dan dalam senyuman licik. Ternyata aku cukup bodoh tidak memeriksa rekaman ini sejak lama. Dasar kau jalang, berani sekali kau mengundang lelaki ke rumah ini kemarin. Repi segera menyimpan rekaman itu lalu mengirimnya ke ponsel. Ia tersenyum penuh kemenangan. Meski lelaki itu tak sampai masuk ke dalam, tapi terlihat jelas dalam rekaman itu Bening dipeluk oleh lelaki itu cukup erat. Mampus kau Bening, aku akan segera memberitahukannya kepada Gara. Repi bergegas keluar dari ruangan itu. Ia mengganti baju lalu melihat jam tangannya. Gara pasti belum kembali ke rumah. Dia pasti masih di perusahaan. Repi menarik kunci mobil dan bergegas keluar. Ia segera meluncurkan mobilnya dengan hati yang sudah tak sabar lagi ingin bertemu dengan Gara. Di bibirnya terbibit seringai licik seperti biasa. Aku sangat bahagia hari ini. Seandainya aku bisa melihat Gara menampar atau memukul Bening, aku pasti akan lebih bahagia lagi. Ia berseru di dalam mobil dengan begitu semangat. Sesampainya di perusahaan, Repi tahu dia tidak akan bisa masuk ke gedung perusahaan itu. Jadi dia akan menunggu Gara di basement. Hampir 1 jam menunggu, akhirnya ia melihat Gara yang semakin tampan keluar menuju mobilnya. Repi bergegas membuka pintu mobilnya sendiri setengah berlari dan mendekati Gara. Mau apa lagi kau kemari? Tanya Gara dingin. Gara, aku tahu kau ini sangat membenciku, tapi kau harus melihatnya. Melihat apa maksudmu? Sayang, percayalah padaku, istri kecilmu itu tidak sebaik dan sesuci yang kau pikir. Hentikan omong kosongmu, kita tidak ada urusan lagi. Gara meneruskan langkah, tapi Repi juga tidak menyerah untuk menahannya. Lihat, Repi menunjukkan rekaman saat Dani datang lalu memeluk Bening di teras rumah yang saat itu masih ditempati mereka bertiga. Gara memandangnya datar, meski ia dikuasai amarah
kemarahan saat melihat itu, tapi ia tidak ingin menunjukkannya di depan Revi. Kau sudah selesai. Apa yang kau harapkan dari memperlihatkan rekaman tidak bermakna itu kepadaku? Kau berharap aku meninggalkan Bening? Revi terdiam. Ia pikir Gara akan marah besar. Gara tertawa kecil, lalu berlalu meninggalkan Revi yang masih tertegun. Revi menatap nanar mobil Gara yang sedang melaju. Di dalam mobil, Gara menarik napas panjang. Ia bukannya tak marah, tetapi memang sengaja tak mau menunjukkannya kepada Revi. Tapi sekarang Gara merasa hatinya cukup mendidih. Ia harus bertanya kepada Bening apa yang sebenarnya terjadi dan apa maksud juga tujuan Dani atas kedatangannya waktu itu.